Kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu tanggung jawab manajer produksi. Seorang manajer produksi memiliki peran yang sangat strategis, karena dia bertanggung jawab mengatur seluruh sistem produksi agar berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan target perusahaan. Pertama, manajer produksi harus membuat keputusan yang berkaitan dengan desain sistem produksi manufaktur. Keputusan ini bersifat jangka panjang dan sangat menentukan arah perusahaan ke depan. Misalnya, menentukan desain produksi, seperti bentuk, pola, cara, dan kualitas barang atau jasa yang akan dihasilkan. Menetapkan peralatan dan proses produksi yang tepat agar barang dapat dibuat dengan biaya serendah mungkin namun tetap berkualitas tinggi. Membuat desain tugas untuk membagi tanggung jawab kerja secara efisien. Lokasi dan fasilitas produksi, termasuk bagaimana layout pabrik diatur agar alur kerja lancar dan operasi efisien. Kedua, manajer produksi juga bertanggung jawab atas keputusan operasional dan pengendalian sistem produksi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, ia harus memastikan proses produksi sehari-hari tetap stabil, mengawasi kinerja, mengatasi hambatan teknis, serta memastikan kualitas dan produktivitas selalu terjaga. Jadi, manajer produksi bukan hanya pengawas lapangan, tetapi juga pengambil keputusan strategis yang menjembatani antara rencana, sumber daya, dan hasil nyata di pabrik. Setelah kita memahami peran manajer produksi, sekarang kita masuk ke inti dari kegiatan produksi itu sendiri, yaitu proses pengolahan. Proses pengolahan adalah rangkaian kegiatan di mana input, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan mesin, diubah menjadi output berupa barang atau jasa yang bernilai guna. Dalam proses ini, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, sifat proses produksi. Proses bisa bersifat kontinu, seperti pada industri minyak atau kimia, di mana produksi berjalan terus-menerus, atau intermiten, seperti pada industri mebel atau konveksi, di mana produksi dilakukan berdasarkan pesanan tertentu. Kedua, jangka waktu produksi. Ada proses yang berlangsung cepat dan rutin, serta ada juga yang membutuhkan waktu lama, misalnya produksi pesawat atau proyek konstruksi besar. Ketiga, sifat-sifat produk. Produk bisa bersifat standar massal, seperti botol air mineral yang bentuk dan ukurannya seragam, atau unik dan spesifik, seperti mesin industri atau produk custom sesuai permintaan klien. Keempat, kegiatan produksi. Ini mencakup seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, pengadaan bahan baku, proses pengolahan, pengawasan kualitas, hingga pengemasan dan distribusi. Keseluruhan proses pengolahan ini menunjukkan bagaimana manajemen produksi berperan besar dalam mengubah sumber daya menjadi nilai ekonomi nyata bagi perusahaan. Mari kita bahas lebih dalam mengenai sifat-sifat proses produksi. Secara umum, terdapat 5 jenis proses produksi utama, yang berbeda berdasarkan bagaimana bahan diolah menjadi produk akhir. Pertama, proses ekstraktif. Ini adalah proses produksi yang mengambil bahan mentah langsung dari alam. Contohnya seperti kegiatan pertambangan, perikanan, atau kehutanan. Proses ini menjadi tahap paling awal dalam rantai produksi, karena menghasilkan bahan baku yang nantinya akan diolah lebih lanjut. Kedua, proses analitik. Pada proses ini, satu bahan diolah atau dipisahkan menjadi beberapa jenis produk. Misalnya, minyak mentah yang dipisahkan menjadi bensin, solar, dan gas. Jadi dari satu input, bisa dihasilkan beberapa output berbeda. Ketiga, proses fabrikasi. Ini adalah proses di mana satu jenis bahan diubah menjadi beberapa bentuk barang jadi. Contohnya lembaran besi diolah menjadi pintu, tangki, atau rangka kendaraan. Keempat, proses sintetis. Proses ini menggabungkan beberapa bahan menjadi satu produk baru yang memiliki sifat fisik atau kimia yang berbeda dari bahan asalnya. Misalnya, pembuatan sabun, plastik, atau pupuk kimia. Kelima, proses perakitan. Pada tahap ini, berbagai komponen yang sudah jadi dirakit menjadi satu produk utuh. Misalnya, mobil yang dirakit dari ribuan komponen berbeda, atau komputer yang disusun dari berbagai perangkat keras. Kelima proses ini menggambarkan bahwa setiap industri memiliki karakteristik proses yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mengubah bahan menjadi produk bernilai guna yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen.
Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang jangka waktu produksi. Dalam dunia manufaktur, setiap jenis produksi memiliki durasi atau periode waktu yang berbeda-beda tergantung pada karakteristik produknya. Jenis pertama adalah produksi terus-menerus, atau disebut juga continuous process. Pada proses ini, kegiatan produksi berjalan secara terus-menerus tanpa henti dalam jangka waktu yang lama. Biasanya, perusahaan yang menerapkan sistem ini memerlukan waktu persiapan awal yang panjang, seperti instalasi mesin dan peralatan. Namun setelah sistem berjalan, produksinya berlangsung stabil dan konstan. Semua mesin dan fasilitas dirancang untuk melakukan operasi yang sama secara berulang dalam waktu yang tidak terbatas. Contoh industrinya adalah pabrik pupuk, pabrik semen, atau industri makanan kaleng, di mana proses produksi tidak boleh sering dihentikan karena akan menyebabkan kerugian waktu dan biaya. Keunggulan dari sistem ini adalah efisiensi tinggi dan konsistensi hasil. Tetapi kelemahannya adalah biaya awal yang besar dan fleksibilitas yang rendah jika terjadi perubahan permintaan pasar. Permintaan stabil dan volume besar, di mana efisiensi dan kecepatan menjadi prioritas utama. Setelah tadi kita membahas produksi terus-menerus, sekarang kita beralih ke jenis yang kedua, yaitu produksi terputus-putus, atau disebut juga intermittent process. Pada sistem ini, kegiatan produksi tidak berjalan secara kontinu, melainkan berhenti pada titik-titik tertentu untuk disesuaikan dengan kebutuhan produk yang berbeda. Dalam keadaan seperti ini, mesin-mesin produksi dapat digunakan secara bergantian untuk membuat berbagai jenis barang, tergantung pada permintaan atau pesanan konsumen. Misalnya, setelah satu batch produk selesai, mesin akan dihentikan sementara, kemudian disetting ulang untuk memproduksi jenis barang lain. Contoh industrinya antara lain perusahaan percetakan yang mencetak berbagai desain sesuai pesanan, atau perusahaan mebel yang membuat furnitur custom sesuai permintaan pelanggan. Kelebihan sistem ini adalah fleksibilitas tinggi, karena bisa menyesuaikan dengan variasi produk dan permintaan pasar. Namun, kelemahannya adalah waktu setup yang lebih lama dan biaya produksi per unit cenderung lebih tinggi dibandingkan sistem produksi terus-menerus. Jadi, sistem ini cocok untuk industri dengan variasi produk tinggi dan volume produksi yang tidak terlalu besar. Setelah membahas jenis proses produksi dan jangka waktunya, sekarang kita akan melihat sifat-sifat produk yang dihasilkan dari proses tersebut. Secara umum, produk dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu produk standar dan produk pesanan. Pertama, produk standar atau mass production. Pada sistem ini, perusahaan memproduksi barang dalam jumlah besar dan seragam, biasanya untuk persediaan di pasar. Contohnya seperti botol air mineral, sabun, atau semen, di mana seluruh produknya identik, dibuat secara terus-menerus, dan siap dijual kapanpun ada permintaan. Keunggulan dari sistem ini adalah efisiensi tinggi dan biaya per unit yang lebih rendah, karena prosesnya sudah otomatis dan terstandar. Namun, kelemahannya adalah kurangnya fleksibilitas, produk tidak bisa disesuaikan dengan keinginan individu konsumen. Kedua, produk pesanan. Jenis ini digunakan ketika konsumen menginginkan produk dengan spesifikasi khusus yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya meja kerja custom, baju seragam perusahaan, atau desain kemasan eksklusif. Sistem ini menuntut proses perencanaan dan komunikasi yang lebih intensif antara produsen dan konsumen, karena setiap pesanan unik. Jadi, kalau kita bandingkan, produk standar fokus pada volume dan efisiensi, sedangkan produk pesanan fokus pada kualitas, spesifikasi, dan kepuasan pelanggan. Dua jenis produk ini seringkali berjalan berdampingan dalam industri modern, tergantung pada strategi dan segmen pasar yang ingin dicapai perusahaan. Kita sampai pada bagian terakhir dari proses produksi, yaitu kegiatan produksi itu sendiri. Dalam praktiknya, manajer produksi tidak hanya bertugas mengatur alur kerja, tetapi juga harus menghadapi berbagai masalah operasional yang muncul di lapangan. Ada 4 masalah utama yang sering. Masalah organisasi produksi. Ini berkaitan dengan bagaimana kegiatan produksi diatur, mulai dari pembagian tugas, koordinasi antar bagian, hingga struktur kerja yang efisien. Manajer harus memastikan semua elemen produksi berjalan harmonis, tanpa tumpang tindih atau hambatan komunikasi. Kedua, masalah pengendalian produksi.
Pengendalian berarti memastikan seluruh proses berjalan sesuai rencana, baik dari segi waktu, jumlah, maupun kualitas produk. Jika ada keterlambatan bahan baku, kerusakan mesin, atau cacat produksi, manajer harus cepat mengambil tindakan korektif. Ketiga, masalah pemilihan peralatan. Dalam produksi modern, efisiensi sangat tergantung pada teknologi yang digunakan. Manajer produksi harus bisa menentukan mesin atau peralatan mana yang paling sesuai, baik dari sisi biaya, kapasitas, maupun kemampuan teknis. Keempat, masalah pengawasan dan pemeriksaan kualitas. Ini adalah faktor krusial, karena kualitas produk menentukan kepuasan pelanggan dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berkala dan sistematis, mulai dari bahan baku hingga produk akhir. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa kegiatan produksi tidak hanya tentang menghasilkan barang, tetapi juga tentang mengelola sistem kerja yang kompleks agar hasilnya efisien, tepat waktu, dan berkualitas tinggi. Pengawasan atau pengendalian produksi, production control. Pengendalian produksi dapat diartikan sebagai sekumpulan prosedur yang dirancang untuk mengkoordinasikan seluruh unsur dalam sistem produksi agar berjalan dengan lancar, efisien, dan terarah. Dalam konteks ini, kita mengenal konsep 6M, yaitu Man, tenaga kerja, money, uang, modal, material, bahan, metode, machinery, mesin, dan market, pasar. Tugas manajer produksi adalah mengintegrasikan keenam unsur ini ke dalam satu aliran kerja yang saling mendukung. Tujuannya adalah agar seluruh proses produksi dapat berjalan dengan gangguan minimal, biaya produksi serendah mungkin, dan waktu penyelesaian tercepat. Misalnya, pengawasan dilakukan melalui penjadwalan produksi yang tepat, pengendalian persediaan bahan baku, pemeriksaan kualitas secara berkala, serta evaluasi performa mesin dan tenaga kerja. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan bisa mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan menjaga kualitas produk agar tetap konsisten, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan profit perusahaan. Jadi, production control adalah jantung dari manajemen produksi, karena dari sinilah seluruh aktivitas produksi dapat diarahkan menuju hasil yang optimal. Setelah kita memahami konsep umum pengendalian produksi, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang macam-macam pengendalian produksi. Jenis yang pertama adalah pengendalian order atau order control. Pengendalian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan pesanan atau order yang diterima dari pelanggan. Dalam praktiknya, pengendalian order bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan yang mungkin terjadi selama proses produksi, misalnya perbedaan ukuran, warna, bahan, atau spesifikasi teknis dari yang diminta konsumen. Karena sifatnya yang sangat menyesuaikan permintaan, jenis pengendalian ini paling cocok diterapkan pada sistem produksi terputus-putus atau intermittent process, di mana setiap pesanan bisa memiliki karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, perusahaan percetakan atau industri mebel custom sering menggunakan jenis pengendalian ini. Di sana, manajer produksi harus benar-benar teliti dalam memastikan bahwa hasil akhirnya sesuai dengan desain dan permintaan pelanggan. Jadi, inti dari pengendalian order adalah menjaga konsistensi antara keinginan pelanggan dan hasil akhir produk, dengan tetap memperhatikan efisiensi waktu dan sumber daya selama proses produksi berlangsung. Jenis pengendalian berikutnya adalah pengendalian arus, atau flow control. Jika sebelumnya pada pengendalian order fokusnya adalah memastikan kesesuaian dengan pesanan pelanggan, maka pada pengendalian arus fokus utamanya adalah menjaga kelancaran aliran produksi dari awal hingga produk jadi. Pengendalian arus ini biasanya digunakan pada pabrik yang memproduksi barang untuk persediaan atau stok, bukan berdasarkan pesanan langsung. Tujuan utamanya adalah mempercepat proses distribusi barang jadi dari gudang persediaan ke pelanggan begitu ada permintaan masuk, tanpa perlu menunggu proses produksi baru. Dengan kata lain, sistem ini memastikan barang selalu tersedia dan siap dikirim kapanpun dibutuhkan. Contoh penerapannya bisa kita temui pada industri makanan kaleng, minuman botol, atau pabrik semen, di mana perusahaan harus menjaga aliran bahan baku, proses, dan distribusi agar tidak terhenti. Keunggulan dari flow control adalah efisiensi waktu dan kestabilan proses produksi, tetapi kelemahannya adalah biaya penyimpanan yang cukup besar, karena harus menyiapkan stok dalam jumlah tertentu.
Pengendalian arus cocok untuk industri dengan sistem produksi berkelanjutan yang mengutamakan kecepatan dan kontinuitas suplai barang ke pasar. Setelah mengetahui macam-macam pengendalian produksi, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis, yaitu tahapan pengendalian produksi. Pengendalian produksi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui 5 tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu: pertama, planning atau perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, kapan diproduksi, dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan. Tujuannya adalah agar semua kegiatan produksi bisa diarahkan dengan jelas dan efisien sejak awal. Kedua, routing. Routing berarti menentukan jalur atau urutan proses produksi yang paling efisien, mulai dari bahan mentah masuk, melalui berbagai tahapan kerja, hingga menjadi produk jadi. Ini membantu menghindari waktu tunggu dan pergerakan bahan yang tidak perlu. Ketiga, scheduling atau penjadwalan. Tahap ini berfokus pada pengaturan waktu pelaksanaan setiap aktivitas produksi. Dengan penjadwalan yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa pesanan selesai tepat waktu dan mesin tidak menganggur. Keempat, dispatching. Ini adalah tahap pelaksanaan di mana perintah kerja diberikan kepada bagian-bagian produksi sesuai rencana dan jadwal yang telah dibuat. Dispatching memastikan kegiatan di lantai produksi berjalan sesuai alur yang telah ditentukan. Kelima, follow up. Tahap terakhir ini merupakan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil produksi. Tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan sesuai dengan rencana, sekaligus memperbaiki kendala yang ditemukan agar tidak terulang di masa depan. Jadi, kelima tahapan ini membentuk siklus yang terus berulang, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, untuk memastikan proses produksi selalu efisien, berkualitas, dan tepat waktu. Tahapan pertama dalam pengendalian produksi adalah planning atau perencanaan. Pada tahap ini, bagian perencana produksi bertugas untuk menyusun rencana produksi berdasarkan pesanan yang diterima, baik itu pesanan pembelian langsung maupun pesanan untuk keperluan persediaan. Dalam proses perencanaan, diperlukan dokumen yang disebut Bill of Material, BOM, yaitu daftar komponen, bahan, dan material yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang. Melalui Bill of Material ini, perusahaan dapat mengetahui apa saja komponen yang harus disiapkan, berapa jumlahnya, serta dari mana bahan-bahan tersebut akan diperoleh. Komponen yang tercantum dalam BOM kemudian dipecah ke dalam beberapa formulir yang memuat rincian jumlah material yang harus dibeli dari produsen lain untuk kebutuhan proses produksi. Setelah itu, data tersebut dikirim ke bagian pembelian, purchasing, agar bahan dan komponen bisa segera dipesankan sesuai jadwal produksi. Jadi, perencanaan yang baik memastikan bahwa tidak ada kekurangan bahan, tidak ada keterlambatan proses, dan seluruh kegiatan produksi berjalan lancar sesuai target waktu dan biaya. Setelah tahap perencanaan selesai, langkah berikutnya dalam pengendalian produksi adalah routing, yaitu proses menentukan urutan kerja dan penggunaan alat dalam kegiatan produksi. Routing memastikan bahwa setiap bahan baku dan komponen melewati tahapan proses yang tepat, dengan urutan operasi yang efisien, mulai dari tahap awal hingga menjadi produk jadi. Dalam tahap ini, disusun dokumen yang disebut route sheet, yaitu lembar rute kerja yang berisi urutan operasi, nama mesin yang digunakan, waktu standar di setiap proses, serta tenaga kerja yang bertanggung jawab. Tujuannya adalah untuk menghindari kebingungan di lantai produksi, memastikan arus kerja berjalan lancar, dan mengurangi waktu henti, idle time, mesin maupun tenaga kerja. Dengan routing yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, menghindari bottleneck, dan memastikan hasil produksi sesuai rencana waktu serta kapasitas yang ditentukan. Tahapan berikutnya setelah routing adalah scheduling atau penjadwalan produksi. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah menentukan proses produksi akan dimulai, berapa lama setiap tahap berlangsung, dan kapan hasil produksinya siap diserahkan. Dalam praktiknya, perusahaan menyusun apa yang disebut master schedule, yaitu jadwal utama yang menggambarkan keseluruhan rencana produksi dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Setelah itu, jadwal utama ini dipecah menjadi jadwal yang lebih rinci, detail schedule, misalnya jadwal untuk tiap mesin, tiap lini produksi, atau tiap shift. Kerjaan adalah untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, mesin, dan tenaga kerja, agar seluruh kegiatan produksi dapat berjalan tepat waktu, efisien, dan sesuai kapasitas.
Jadi, penjadwalan yang baik bukan sekadar menentukan tanggal mulai dan selesai, tapi juga memastikan setiap bagian saling sinkron sehingga tidak ada waktu menganggur ataupun penumpukan pekerjaan di satu titik proses. Setelah penjadwalan selesai, langkah berikutnya adalah dispatching, yaitu tahap pelaksanaan produksi di lapangan. Pada tahap ini, bagian produksi menerima surat perintah kerja resmi yang disebut dispatch sheet. Dokumen ini berisi wewenang untuk memulai kegiatan produksi dan menjadi pedoman pelaksana di lantai pabrik. Dalam dispatch sheet tercantum berbagai informasi penting, antara lain, barang apa yang harus dibuat, lengkap dengan jumlah dan kualitas yang ditetapkan, desain, ukuran, serta bahan baku yang akan digunakan, mesin dan peralatan yang harus dioperasikan, petugas atau tim kerja yang bertanggung jawab, waktu mulai dan waktu target penyelesaian, bahkan juga pihak atau pelanggan yang akan menerima hasil produksinya. Jadi, dispatching memastikan bahwa semua rencana yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya benar-benar dieksekusi secara terarah, efisien, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Tahapan terakhir dalam pengendalian produksi adalah follow-up atau tindak lanjut. Pada tahap ini, manajer produksi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh proses, mulai dari routing, scheduling, hingga dispatching, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, target waktu, dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah mendeteksi lebih awal adanya hambatan atau penyimpangan, seperti keterlambatan bahan baku, mesin yang tidak berfungsi optimal, atau kesalahan kerja di lini produksi. Dengan melakukan follow-up secara rutin, perusahaan dapat menghindari kegagalan produksi, meminimalkan pemborosan, dan memastikan hasil akhir tetap efisien, tepat waktu, serta memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, tahap ini menjadi bentuk kontrol akhir yang menjaga agar sistem produksi tetap terkendali dan berkelanjutan. Pada slide ini, kita akan membahas perbedaan tahapan pengendalian antara produksi terus-menerus, continuous process, dan produksi terputus-putus, intermittent process. Pada produksi terus-menerus, alur kerja bersifat stabil dan berulang, sehingga tahap pengendalian dimulai dari routing, yaitu menentukan urutan proses dan peralatan yang digunakan. Setelah itu dilakukan scheduling, untuk memastikan seluruh kegiatan berlangsung tanpa henti sesuai kapasitas mesin. Kemudian dilanjutkan dengan dispatching, yaitu pelaksanaan operasional produksi sesuai perintah kerja, dan ditutup dengan follow-up untuk memastikan proses berjalan efisien dan tanpa hambatan. Sedangkan pada produksi terputus-putus, urutannya sedikit berbeda. Karena prosesnya lebih fleksibel dan tergantung pada pesanan pelanggan, maka tahap scheduling justru dilakukan lebih awal untuk menyesuaikan waktu dan prioritas produksi berdasarkan order. Setelah itu baru dilakukan routing, menentukan jalur kerja yang paling sesuai dengan spesifikasi pesanan, lalu dilanjutkan dispatching dan follow-up seperti pada sistem continuous. Jadi perbedaannya terletak pada urutan dan fleksibilitas prosesnya. Continuous proses fokus pada efisiensi dan kestabilan, sedangkan intermittent proses fokus pada adaptasi terhadap variasi permintaan. Dalam manajemen produksi, pemilihan lokasi pabrik menjadi keputusan strategis karena akan sangat mempengaruhi biaya produksi, kelancaran distribusi, dan daya saing perusahaan. Ada beberapa faktor utama yang harus diperhatikan. Pertama, iklim atau cuaca. Kondisi lingkungan yang ekstrim dapat mempengaruhi daya tahan mesin dan kenyamanan tenaga kerja, sehingga lokasi harus sesuai dengan kebutuhan jenis produksi. Kedua, sumber bahan baku. Semakin dekat lokasi pabrik dengan sumber bahan baku, semakin rendah biaya transportasi dan semakin cepat proses produksi berlangsung. Ketiga, wilayah pemasaran. Lokasi yang dekat dengan pasar akan memudahkan distribusi produk dan mempercepat pelayanan ke konsumen. Keempat, ketersediaan tenaga kerja. Pabrik harus ditempatkan di wilayah yang memiliki tenaga kerja dengan keahlian yang sesuai dan upah yang kompetitif. Kelima, energi dan sumber daya penunjang. Listrik, air, dan bahan bakar harus mudah diakses untuk menjaga keberlangsungan operasi. Dan yang terakhir adalah biaya transportasi. Faktor ini sering menjadi penentu utama, karena biaya pengiriman bahan dan produk jadi bisa menjadi komponen terbesar dari total biaya produksi. Jadi, secara keseluruhan, pemilihan lokasi pabrik harus didasarkan pada keseimbangan antara efisiensi biaya, akses sumber daya, dan kedekatan dengan pasar.
Layout fasilitas produksi berarti pengaturan dan penempatan alat, tenaga kerja, serta aktivitas produksi di dalam pabrik. Tujuannya adalah untuk memastikan alur kerja yang efisien, meminimalkan perpindahan bahan dan waktu tunggu antar proses, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Dengan layout yang baik, perusahaan bisa mengurangi biaya operasional, mempercepat waktu produksi, dan meningkatkan koordinasi antar bagian. Sebaliknya, layout yang buruk dapat menyebabkan bottleneck atau kemacetan proses, pemborosan waktu, bahkan risiko keselamatan kerja. Karena itu, perancangan layout harus mempertimbangkan jenis proses produksi, ukuran fasilitas, serta pola kerja dari tenaga operasional. Jadi, bisa disimpulkan bahwa layout bukan hanya soal posisi mesin, tetapi juga strategi untuk mencapai efisiensi dan keselamatan kerja dalam sistem produksi. Tujuan utama dari perancangan layout adalah untuk mencapai efisiensi dan kelancaran proses produksi. Pertama, layout yang baik dapat meminimalkan biaya pengangkutan karena jarak antar mesin atau stasiun kerja lebih pendek, sehingga bahan tidak perlu berpindah jauh. Kedua, layout juga berfungsi untuk mempercepat arus bahan, mulai dari bahan mentah hingga barang jadi, agar proses produksi berjalan lancar tanpa hambatan atau penumpukan di satu titik. Ketiga, layout yang efisien membantu pemanfaatan ruang kerja secara optimal, baik untuk area karyawan maupun penyimpanan bahan dan produk jadi. Selain itu, layout yang baik dapat mempermudah pekerjaan operator, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan keselamatan kerja. Dan terakhir, penataan yang sistematis juga memudahkan pengawasan oleh mandor atau supervisor, karena setiap alur kerja bisa dipantau dengan lebih jelas dan teratur. Jadi, secara keseluruhan, desain layout bukan hanya persoalan estetika ruang, tapi strategi manajemen yang langsung berdampak pada efisiensi, produktivitas, dan pengendalian mutu. Setelah kita mengetahui tujuan dari layout, berikutnya kita bahas jenis-jenis layout produksi. Secara umum, layout dapat dibedakan menjadi 3 jenis utama. Pertama, layout berdasarkan proses layout, yaitu penataan fasilitas berdasarkan jenis pekerjaan atau fungsi mesin. Biasanya digunakan untuk produksi yang bervariasi atau bersifat job order. Kedua, layout berdasarkan product layout, di mana mesin dan peralatan diatur sesuai urutan proses produksi. Jenis ini cocok untuk produksi massal yang berulang dan kontinu. Dan yang ketiga adalah layout tetap, fixed layout, di mana produk tetap di tempatnya, sementara alat dan tenaga kerja yang berpindah ke lokasi produk, misalnya pada proyek konstruksi kapal atau pesawat. Jadi, perbedaan utama di antara ketiganya terletak pada apa yang menjadi pusat pergerakan, apakah proses, produk. Jenis layout pertama adalah layout berdasarkan proses, atau proses layout. Pada sistem ini, mesin-mesin dengan fungsi yang sama ditempatkan pada area tertentu, misalnya bagian pemotongan di satu area, bagian pengecatan di area lain, dan begitu seterusnya. Layout seperti ini cocok untuk produksi pesanan atau job order production, karena sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan dengan spesifikasi produk yang berbeda-beda. Kelebihannya adalah mudah beradaptasi terhadap variasi pesanan, tetapi konsekuensinya waktu produksi bisa lebih lama karena perpindahan bahan antar proses juga lebih banyak. Jenis layout kedua adalah layout berdasarkan produk atau product layout. Pada sistem ini, mesin-mesin diatur sesuai urutan proses produksi, jadi aliran bahan baku berjalan secara lurus dan berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Layout ini cocok untuk produksi massal atau produksi terus-menerus, misalnya pada pabrik minuman, pabrik sabun, atau perakitan kendaraan. Kelebihannya, proses produksi menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan cepat selesai, karena aliran bahan tidak perlu berpindah ke area berbeda. Namun, layout ini kurang fleksibel, artinya jika ada perubahan desain produk, pengaturan ulang mesin bisa memakan waktu dan biaya besar. Jenis layout terakhir adalah fixed layout atau layout tetap. Pada layout ini, produk tidak berpindah tempat, melainkan seluruh sumber daya produksi, seperti mesin, alat, dan tenaga kerja, yang datang ke lokasi produk. Biasanya digunakan untuk produk berukuran besar, kompleks, atau tidak mudah dipindahkan, seperti pesawat,
kapal, atau proyek konstruksi bangunan besar. Kelebihannya, fixed layout ini efektif untuk pekerjaan berskala besar dan presisi tinggi, karena semua proses difokuskan di satu titik. Namun kekurangannya, pada fixed layout biaya koordinasi dan mobilisasi tenaga kerja serta alat bisa tinggi, dan ruang kerja seringkali menjadi terbatas. Demikian perkuliahan kita mengenai manajemen produksi. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa keberhasilan sistem produksi tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis, tetapi juga pada bagaimana manajer mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya, manusia, mesin, metode, material, uang, dan pasar secara efisien dan terkoordinasi. Melalui perencanaan, pengendalian, dan penataan fasilitas yang tepat, proses produksi bisa berjalan lancar, hemat biaya, dan tetap menjaga kualitas. Semoga materi ini bisa menambah pemahaman kita mengenai bagaimana prinsip manajemen produksi diterapkan dalam dunia industri. Terima kasih, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.